di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Datang dari Malaysia ke Indo, kamu pakai orang-orang dari Indonesia. Jadi sewaktu saya di Malaysia dulu kemarin, memang karyawan saya semua dari Indonesia. Oh. So waktu saya pindah di Indonesia nih, semua karyawan saya ada nih semua saya pindahkan ke Indonesia. Kenapa nggak pakai karyawan Malaysia waktu di Malaysia? Ada juga beberapa. Karena aku saya balik ke Indonesia juga kan. Karena di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nah, ini saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia, bang terima kasih bang. Oh sampai sujud-sujud. Beda. Jujur beda. Memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Assalamualaikum, pagi-pagi ada pertanyaan kayak gini ya. Koko RI kata orang Konoha yang datang ke Malaysia semuanya bukan orang yang pinter. Konoha itu negeri mana? Aku nggak tahu Konoha itu negeri mana ya. Berarti kalau Koko siapa sih? Koko RI, berarti Koko RI datang ke Konoha itu berarti dia juga orang blow on, saya katakan bodoh karena datang ke Konoha, negeri Konoha. Nah, sedang negaraku ini namanya Indonesia. Jadi orang Indonesia datang ke Malaysia ini pinter, pandai, saya katakan demikian. Kenapa? Tujuannya satu, mencari rezeki, mencari uang untuk merubah ekonomi. Maksudnya merubah ekonomi demi menunjang ekonominya masa depan, mencari rezeki. Jadi kalau Koko RI yang mana datang ke negeri Konoha berarti Koko RI datang ke negeri Konoha itu berarti bodoh. Kalau orang Indonesia datang ke Malaysia itu tandanya pinter, berjuang demi masa depan. Mencari duit. Sebab orang Indonesia datang ke Malaysia itu rata-rata dia sekolah. Nah kalau orang datang ke negeri Konoha itu aku nggak tahu negeri mana, negeri dongeng ya. Itu Koko yang mana sih? Aku nggak tahu. Orang Indonesia datang ke Malaysia ini rata-rata pinter, semua sekolah. Yo guys, baik lagi seperti biasa Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys. Dan kali ini ada info apa nih dari yang lagi viral? Ada Aisar ya di sini ya, dan ada beberapa komentar dari netizen ya. Dan ini beritanya seperti apa? Yang pertama ada ini loh yang katanya nyamar jadi orang susah, jelas aja orang nggak percaya katanya gitu guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa. Kita tonton bareng-bareng guys. So ada dikit-dikit lah, conteng sikit marker-marker speeder kan. Itu preman ya? Ada lah gunting-gunting sikit, apa orang macam nggak ada rumah lah. Iya. Terus kau nyamar? Terus aku coba nyamar lah. So sewaktu itu nyamar lah. Aku coba lah, macam bu minta bu 5,000 mau makan apa 3 hari. Aku dari Malaysia, aku ni kena tipu. Ada lah ibu tu, masa dari Malaysia enggak apa datang Indonesia kerja kan. Dia ngomong gitu. Ada juga. Tapi mukamu juga jelek kan, maksudnya Bukan jelek. Jelek atau kayak gini? Jelek tapi tetap ganteng kan. Karena Aisyah kali jelek pun nampak ganteng. Betul? Betul, udahlah betul. Teman-teman, nih ada lagi nih. Kita renungi apa yang menjadi pemberitaan di Tempo. Ya, ini berita yang dari Tempo gitu ya, saya bacakan. Bayangkan, sebanyak 171,8 juta penduduk di Indonesia atau sekitar 60,3% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Malaysia cuma 460.000 orang atau sekitar 1,3%. Apa yang dikatakan Aisyah Khalid ya? 3 juta atau 18,2% yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa sih sejauh ini bedanya? Menurut kalian apa dan kenapa? Bagi saya pribadi ini akan berdampak sangat luas sekali. Perputaran ekonomi akan semakin melambat,
kemudian masyarakat kita jauh dari kata sejahtera karena ekonominya sulit gitu ya, dan banyak tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh bangsa kita. Menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, Siapa bilang di Malaysia nggak? nah ini ada YouTuber Indonesia buat konten. Dedah sisi gelap Kuala Lumpur dipenuhi pengemis katanya. Tapi Konoha yang krisis beras selalu habis live solusinya. Kerja joget wadidaw. Oh my wow katanya. Nah kita lihat ya. Ada pengemis. Nih kau tengok aku bagi uang. Sini uang. Uang, sini uang. Uangnya. Nih. Kau tengok nih, guys. Tuh guys. Tapi masalahnya apakah pengemis ini orang Indonesia atau orang Malaysia? Kita nggak tahu ya. Dan ini ada beberapa komentar video lagi nih. UMR Malaysia ternyata lebih apa nih? Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia. Tapi wow, biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya, warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah, ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Wow, Rp170 guys. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang, itu bisa tembus Rp500.000. Lebih mahal lagi di Indonesia ya. Padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia, harga BBM RON 95. Sekali lagi, RON 95 teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. 7.000 guys, lebih murah ya. Dibandingkan dengan Indonesia. Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja, dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Nah, pantasan orang Indonesia banyak yang kerja di Malaysia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Tuh, sependapat nggak deh ya dengan info berita ini guys. Nah, ini ada berita lagi yang terakhir. Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Kayak info dari mana guys? Aku tuh di sini nggak pernah dengar ada berita krisis beras. Dan kita masih makan nasi di sini. Yang di kondangan itu aku makan dikit karena bukan krisis beras, tapi karena udah malam. Ini aku baru beli nasi Padang di sini. Masih ada aja nasi, masih ada aja beras. Di tempat nasi kantor pun juga masih banyak nasinya. Di supermarket juga pada masih jual beras tuh masih banyak. Jadi stop bilang Malaysia itu krisis beras, karena itu nggak bener ya guys. Dan aku penasaran kalian baca info dari mana gitu. Tuh. Karena ini saya buat sebagai reaksi terhadap di Malaysia juga kereta mewah hanya diparkir di bawah Tarik Matahari sangat berbeda di kampung saya. Konten-kontennya selalu memuja-muji negara Malaysia ya, dan cenderung negatif kepada negara sendiri Indonesia. Ya nggak apa-apa, itu hak dia untuk berekspresi yang dijamin oleh konstitusi di negara kita. Nah, di dalam akun YouTube-nya dia marah karena saya dianggap menghina ya kondisi mobil-mobil di Malaysia. Mari kita lihat tangkapan-tangkapan layar dari kontennya Amir Putra di YouTube. Buat yang mau kepo silakan ditonton sendiri di akun YouTube-nya dia ya. Amir Putra, judulnya ini Kokori Stop Hina Kereta Malaysia. Anda yang nonton ini silakan komen ya. Silakan komentar di kolom komentar. Rumah susun mungkin rumah susun bersubsidi. Nah, lahan parkirnya nggak ada, mereka harus parkir di lahan-lahan sewa, ya semacam ini. Dan tentunya kena panas, hujan, ya. Sebab itu jangan heran kalau mobilnya di sana itu kadang-kadang banyak yang jamuran. Ini katanya rumahnya orang kaya, kompleks perumahan orang kaya. Bagi saya ini perumahan biasa-biasa saja, ya. Kalau mau tahu rumah orang kaya gimana, ke Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah, Bumi Serpong Damai. Kalau di Surabaya masuk ke Pakuwon, Citraland, terus kemudian di perumahan-perumahan seperti Graha Family dan lain-lain. Mobil-mobilnya ya, mobil-mobil orang kaya kok keleleran di jalan. Ini boleh dibandingkan. Rumah di sana kok jelek-jelek ya, dari kayu ya, kemudian kesannya kumuh. Ya, dindingnya ditutup oleh seng-seng begini ya. Ini ya, mobil-mobilnya dilihat sendiri usianya tahun berapa itu. Ya harus kita maklumi ya kawan-kawan ya, orang-orang ini TKI TKW ini itu asalnya dari desa.
Mereka belum pernah ke Surabaya, mereka belum pernah ke Jakarta, mereka belum pernah ke kota-kota besar di negara kita. Ya, jadi mereka langsung ke Malaysia. Kalau mereka melihat mobil, melihat gedung-gedung, itu rasanya gimana? Begitu keren banget ya. Nah, itu dia guys, beberapa komentar info terbaru Mas, info terbaru dan beberapa komentar dari netizen ya terkait negara miskin. Ternyata Indonesia lebih miskin daripada Malaysia guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Dan tadi ada info dari Aisar Holid juga ya, mengapa beliau bisa memperkerjakan orang Indonesia daripada orang Malaysia sendiri gitu guys. Sekian dulu videonya, terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.